Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur, bertemu lagi dengan Mbah Mbah untuk mengkaji ilmu-ilmu syariat dijadikan kemakrifatan ala Mbah Mbah. Kemarin sudah saya bahas tentang begitu pentingnya ilmu-ilmu ma'rifat agar kita ibadah kita enggak sia-sia. Karena yang namanya ibadah ini banyak lur. Ya, kadang orang kalau sudah sholat itu dikira sudah baik, itu belum. Kalau nggak dibedah secara ma'rifat lah gimana? Jangan mau baiknya. Harusnya syariat ini kita bedah menjadi ma'rifat. Artinya ketika sholat kita ini harus kita bedah. Ini ala Mbah Mbah saja ya lur ya. Ini ala Mbah Mbah. Ala Mbah Mbah. Jadi ala Mbah Mbah ini Mbah Mbah bisanya yang ende-endean. Karena Mbah Mbah ini nggak pinter lur. Tapi coba berbagi ilmu, siapa tahu bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Ya. Ketika kita belajar ma'rifat, ya, kadang kita ini belajar berangan-angan terlalu tinggi. Contoh, orang membayangkan ma'rifat ini harus mengetahui Allah di mana. Agar kita katanya menyembah ini nggak bingung loh. Jangan nggak usah berpikir kayak gitu. Nanti justru ketika kita ini terlalu tinggi, akhirnya apa? Bukannya ibadah kita tambah baik, tapi tambah kacau. Lebih baik apa? Ayo kita kembalikan lagi ke awal saja. Ini versi Mbah Mbah. Dengan cara apa? Kita berhablum minanas dulu dengan baik. Berhablum minanas dulu dengan baik. Dengan cara apa? Ada namanya syariat sholat. Ya. Ibadah ini banyak lur. Ibadah sholat, ibadah puasa, ya. Ibadah ini banyak jenisnya. Ya. Semua kebaikan untuk Allah Ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala dengan berhablum minanas dengan baik, itu namanya ibadah. Sedekah, zakat, ya, infak, ya. Oke. Nah, makanya kita belajar ma'rifat ini untuk mendandani akhlakul karimah kita, untuk kita jadikan sifat-sifat yang apa? Sifat yang baik. Itu namanya ma'rifat. Mendandani akhlakul karimah. Untuk kita jadikan sifat. Biar sifat kita baik, maksudnya kayak gitu, itu ma'rifat. Nah, sumbernya apa? Dari syariat. Nggak usah terlalu tinggi lah angan-angan kita. Kayak Mbah Mbah ini, yang awam-awam saja. Apa kita membedah sholat? Ya. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata sholat ini, nah ini untuk beruntut kepada akhlakul karimah, untuk berhablum minanas dengan baik, berhablum minal alam dengan baik, lalu berhablum minallah. Kalau jenengan berhablum minallah, terus berhablum minal alam, berhablum minanas, jangan yang pertama ke hablum minallah dulu, nggak sampai loh. Harus lewat namanya berhablum minanas dulu. Lalu berhablum minal alam, lalu berhablum minallah. Inilah. Jangan beribadah merasa untuk Allah, tapi dengan tetangga berhablum minanasnya koprat-kapret. Ya nggak masuk lur. Ada satu hikayat itu nanti. Ya, itu nanti orang-orang yang pinter, yang ahli ini yang bisa menjelaskan. Kalau saya nggak terlalu paham, saya cuma ini aja bedah yang ringan-ringan aja karena tingkatannya Mbah Mbah ini tingkatan TK. Ya, jadi nggak usah terlalu kita berandai-andai terlalu tinggi. Ma'rifat itu adalah apa? Ilmu untuk mendandani akhlakul karimah kita biar menjadikan sifat yang baik. Maka dikatakan ma'rifatullah, artinya apa? Kita mendandani akhlakul karimah untuk menjadikan sifat yang baik apa? Untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Iya ngono. Lalu masukkan ke dalam hati. Lalu jadikan tindakan. Nah, tindakannya kemana? Ya berhablum minanas. Makanya kita harus berhablum minanas lebih dulu. Nah, untuk menjadikan itu, maka ada namanya waskito. Ngawasi saking moto. Melihat dari mata.
Apa? Oh ternyata orang ini, oh kalau kayak gitu nggak baik ya. Yang baik kayak gimana? Oh kayak gini. Lah ini, ya, yang ambil kita baik, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Iya gitu lur. Itu namanya waskita. Ngawasi saking moto. Lah kadang orang ini apa? Karena akhirnya orang awam mau belajar marifat takut katanya, wah marifat itu ilmu tinggi. Memang. Tapi yang dipelajari itu yang bisa merubah alakul karimah. Ini alam bambu lur. Ini untuk kelas-kelas kayak bambu aja ya TK. Ini belajarnya kayak gitu caranya kalau mau belajar marifat, kita cari wudhu. Ya, dikaji kayak kemarin. Ya di channel-channel bambu ini. Makanya kalau jenengan suka ya kira-kira channel-channel bambu ini bermanfaat kajian-kajiannya, jangan lupa jenengan like, komen, share dan subscribe, tekan tombol lonceng. Jadi kalau ada yang baru-baru lagi, jangan nggak ketinggalan kayak gitu lur. Ya, ini. Jadi ini untuk orang-orang yang kayak bambu aja, yang orang-orang bodoh lur. Ya, belajarnya kayak gitu caranya. Nggak usah terlalu berhalusinasi terlalu tinggi, nanti bahaya. Nanti jadi ini keminter. Kalau keminter bahaya. Nanti ketika ada orang kayak gini sedikit dikafirkan, kayak gini sedikit disalahkan. Nanti akhirnya apa? Gontok-gontokan. Lebih baik apa? Ayo kita dandani alakul karimah kita. Karena apa? Kita diturunkan ke dunia ini, kita lahir ke dunia ini hanya satu, membawa amanah, yaitu apa? Mengabdi kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Nah, akhirnya para ulama ya, akhirnya memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Diciptakanlah banyak kitab-kitab, ditulis kitab-kitab banyak untuk kita pelajari. Fasolatan, kita belajar tentang sholat. Ya. Biar kita bedah, ayo kita sholat, kita bedah untuk berakhlakul karimah biar baik. Lah ini akhirnya apa? Puasa, ayo kita bedah, bukan hanya untuk menahan lapar, tapi benar-benar kita ini bisa mengendalikan sifat tempat kita dengan cara mengempos rasa itu kalau bahasa Jawanya, atau mengendalikan diri. Itu tujuan kita diturunkan di dunia, dilahirkan di dunia. Kita ini hanya membawa amanah dari Allah Ta'ala. Kita dititipi raga, maka kita dijadikan saksi, yaitu akhirnya turunlah asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka karena rasa sayangnya Allah kepada kita, akhirnya diturunkan juga rasul-rasulnya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini harus kita kaji juga. Itu di Sahadat sudah ada, nanti bisa jangan dilihat ya, di Sahadat ada. Ini belajar. Makanya channel-channelnya Mbah Mbo ini mengkaji yang kelas TK-TK saja, yang untuk mendandani alakul karimah. Mbah Mbo nggak bisa kalau yang tinggi-tinggi Allah di mana. Ini nanti kalau saya jelaskan juga nanti bingung jenengan. Lebih baik ayo kita dandani alakul karimah saja. Ayo berhablum minanas dengan baik, berhablum minal alam dengan baik. Percuma kita ilmunya tinggi, tapi berhablum minanas koprat-kapret, berhablum minal alam koprat-kapret. Lah gimana mau nyampe kepada hablum minallah? Ya paham ya lor ya. Ya di luaran sana banyak. Akhirnya Mbah Mbo sedih. Sedihnya kayak gimana? Mbah Mbo mau belajarnya nanti di mana lagi? Ketika orang-orang yang dipelajarkan, yang diberi ajaran, bukan untuk merubah alakul karimah, tapi untuk kepintaran. Akhirnya apa? Untuk perdebatan. Untuk merasa benar sendiri, untuk merasa suci sendiri. Tapi ternyata berakhlakul karimah saja masih koprat-kaprat, saling gontok-gontokan, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Merasa benar sendiri. Enggak, bukannya untuk introspeksi ke dalam diri kita sendiri, untuk membenahi alakul karimah kita sendiri, bukan. Tapi untuk menghujat orang lain ini, naudzubillah min dzalik, jangan sampai lur. Maka pahami itu di wudhu sudah ada, di sholat sudah ada, dikaji oleh Mbah Mbo. Ini, jadi belajar ma'rifat itu jangan terlalu tinggi lah. Ayo kita dari awal saja, dari hablum minanas dulu, perbaiki hablum minanas dulu. Lah ketika jenengan sholat, untuk mencapai kehusuan ini kalau versi Mbah Mbo ya lur ya, untuk mencapai tingkat kehusuan ini dengan cara apa? Introspeksi, koreksi. Dalam gerakan-gerakan sholat itu harus kita pahami, itu sudah ada di kajian sholat punya Mbah Mbo. Sudah ada ya lur ya? Sudah. Nah itu sudah ada di sholat. Makanya Mbah Mbo ini terus edukasi. Makanya kalau ada dulur yang nanti minta di komen aja, tapi jangan yang tinggi-tinggi dulu, nanti bertahap dulu, kayak sekolah loh. Sekolah ini ada TK, SD, SMP, SMA, ya.
atau PAUD, TK, MI, madrasah, terus sanawiyah, aliyah, kayak gitu ya lur ya. Nanti mondok biar kita dapat syariatnya, bisa memahami kitab-kitab, bisa memahami baca Al-Quran, baca bagus. Nanti akhirnya ayo kita bedah menjadikan makrifat. Ya, Al-Quran ini bukan untuk keindahan suara, tapi keindahan ucapan-ucapan kita, keindahan tindakan kita, keindahan akhlakul karimah kita. Ya. Buat apa jangan fasih membaca Al-Quran tapi tidak fasih menjalankan isi Al-Quran, percuma jenengan. Ya, ini maaf kalau versi bambu. Kalau bambu memang tidak fasih bambu. Cuman bambu ini untuk belajar orang-orang TK seperti bambu saja. Ya, yang tingkat-tingkatan TK lah kayak gitu. Jadi maaf ini. Ya, maaf para ini bukannya saya apa-apa. Benar, bambu ini belum bisa apa-apa. Cuman bambu ini edukasi saja. Jadi agar sholat kita, ya, sholat kita ini enggak kita judikan, ya, kita enggak gadaikan untuk keduniawian, tapi apa? Untuk benar-benar kepada Allah Ta'ala dengan cara introspeksi, koreksi diri kita sendiri ke hati kita. Maka sebelum engkau mengenali Allah, kenalilah diri kita sendiri. Lah itu, ada bahasa kayak gitu, artinya apa? Ayo kita kembali lagi ke diri kita dulu. Kira-kira dalam kehidupan ini kita sudah bermanfaat untuk orang lain apa belum? Kita masih menyakiti orang lain apa enggak? Itu harus introspeksi. Maka apa? Di setiap sholat ini ada 5 waktu. Ya, 5 waktu itulah di mana kita ini harus introspeksi lagi. Ya, dari subuh ke duhur lalu diperbaiki, dari duhur ke asar ini diperbaiki. Lalu asar kita introspeksi lagi, kira-kira masih ada yang enggak yang perlu dibenahi, terus kayak gitu lur. Karena apa? Ajal kita ini enggak tahu, wallahu alam, semua rahasia Allah kayak gitu loh lur. Belajar marifat itu kayak gitu. Kok belajar marifat yang terlalu tinggi? Loh, terus manfaatnya lo apa kalau jangan belajar terlalu tinggi? Bisa nggak merubah akhlakul karimah? Memang kita mencari ilmu itu terus dianjurkan. Rasulullah ini menganjurkan bahwa kita ini harus mencari ilmu, kewajiban, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ngono, apalagi ilmu-ilmu ibadah itu wajib. Iya. Tapi carilah ilmu yang ketika kita diwajibkan mencari ilmu untuk merubah akhlakul karimah kita, bukan untuk kepintaran, bukan untuk mendebat orang, bukan untuk merasa sok suci, mersok benar, sedikit-sedikit kafir, kafir kita harus kita perhatikan juga. Ya, nyambung karo mau iki. Ya lur ya. Ngono lho, sekarang banyak perdebatan lur. Ya mbahmu jadi sedih lur. Ya, di sana. Lu sama-sama Islam, yang heran itu sama-sama Islam. Ya, keindahan. Islam itu suka keindahan, suka guyub rukun. Ayolah kita bersatu padu. Kalau ada perbedaan itu wajar. Yang penting ayo kita jangan saling menyakiti. Ya, jangan saling mengganggu, saling bergandengan tangan. Maka diajarkan dalam sholat ini, sof ini harus rapat. Artinya ayo kita jalin tali silaturahmi, kok bukan menghujat saling mencari kebenaran. Seolah-olah kok itu udah sombong, sudah merasa benar. Padahalnya hakim ini adalah Allah Ta'ala. Hakim yang sesungguhnya itu Allah Ta'ala. Kita ini jadi saksi. Jadi jangan itu nggak usah menghakimi. Ayo kita introspeksi diri sendiri. Ngono. Iya, gemes iki. Ngono. Iya. Ya ngono lah, banyak gontok-gontokan yo. Mbahmu jadi bingung. Mbahmu mau belajar di mana akhirnya bingung. Ya, permasalahan bahasa tentang kafir aja dibahas kayak gini. Lah itu manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Lebih baik ayo kita benar-benar saling menghormati, kita kaji diri kita sendiri. Memang Rasulullah ini mengajarkan kita untuk gontok-gontokan kan enggak? Ya. Saling guyub rukun. Lagi ngono Islam. Men selamat. Lah ketika jenengan tidak selamat, jenengan akhirnya menjadi kafir. Lah percuma jenengan katanya Islam, tapi sukanya menghujat orang. Ya, sukanya menghakimi orang tanpa melihat salah jenengan sendiri. Sukanya menilai borok orang, tapi boroknya sendiri tidak diperhatikan. Akhirnya jenengan mengatakan kafir, tapi ternyata diri jenengan kafir sendiri. Lo apa nggak malu? Ya. Yang masuk ke surga ini adalah orang-orang yang beriman. Itu kalau beriman nanti selamat. Ya semua harus beriman. Mereka punya aturan sendiri-sendiri. Selama tidak mengganggu ya sudah.
mau engkau paksakan kayak apa, akhirnya jadi gontok-gontokan karena mereka punya keyakinan sendiri. Ayo coba jenengan aja. Jangan diprotes mau enggak? Pasti kan ketika agama jenengan, agama kita, seumpama kita punya agama disalahkan sama agama yang lain, gimana? Harus saling menghormati kayak gini. Menghormati kayak gini yo. Menghormati kayak gini lur. Jangan kayak gitu nanti ada agama lain kayak gini. Enggak, yang maksudnya ketika enggak saling mengganggu ya sudah, ayo kita bersilaturahmi yang baik, saling guyub rukun. Perlihatkan kalau Islam itu adalah indah. Perlihatkan kalau Islam itu suka kedamaian. Ngono lur. Jangan kok susu kufur. Ngono lah pemanfaatnya. Bid'ah. Iya. Nah, ayo pahami diri kita sendiri kayak Mbah Mbu. Mbah Mbu bingung menglege. Ya Mbah Mbu akhirnya mau belajar bingung. Lihat, lo kayak gitu. Ya, dan terus siapa yang nanti yang jadi panutan kalau yang kita anggap mau jadi panutan isinya gontok-gontokan, ya takut kayak Mbah Mbu yang penakut kayak gini, wedi takut. Ya Mbah Mbu anak TK takut ya lur ya. Ya. Oh no, ya lur, paham lur? Paham. Iki mbah sapa lur ya? Gak ero ya, bingung ya. Ya semono wae lur ya. Ya ngono gitu aja ya lur ya. Mbah Mbu jadi bingung kayak pusing ya. Isine gontok-gontokan kayak gitu. Ya, mendingan nanti Mbah Mbu sambung lagi, Mbah Mbu jadi pusing ini bingung yang dikaji ini apa ini bingung apa lur ya. Bambu ya. Apa mau tanya lur? Mbak mau tanya sedikit ya. Iya ini juga bingung Bambu. Ya. Ini yang tak kaji itu tadi apa lur? Bambu bingung ini. Ya monggo Ya. tanya. Dari awal tadi menyinggung masalah rasa. Iya. Ya. Oh rasa ya. Iya. Iya Terus gimana caranya kita itu di dalam diri kita itu mendapatkan rasanya itu gimana, Pak? Mereka lur tak kaplok lur. Engko sampean iso ngerasa ketak kaplok rasane pre lur. Ya, sakit enggak? Sakit. Nah, kalau sakit jangan ngaplok orang lain lur. Sekarang jangan saya hujat, sakit enggak? Ya, Ya udah jangan hujat orang lain. Tapi ketika saya menghormati dengan jenengan lebih hormat enggak? Ya. Nah, kayak gitu, kita harus sesama orang lain ini menghormati selama orang itu tidak mengganggu kita. Iya kan? Ya. Kayak gitu. Ini menghadirkan rasa caranya kayak gitu, lur. Sepandai-pandainya koki ya tukang masak ya. Ya. Nah, kalau tidak bisa memberikan rasa yang enak, makanannya kayak gimana? Ampang. Ya, sama. Walaupun ilmu jenengan setinggi langit, tapi kalau jenengan tidak bisa menghadirkan rasa, percuma. Senangnya mujat toh. Sini tak kaplok, loro ora. Sakit, Bang. Nah, makanya kayak gitu. Ya lur ya, itu cara menghadirkan rasa, namanya waskito. Nek dijiwit loro ya aja jiwit. Oh, Bang. Lebih baik kita ini saling bersilaturahmi. Maka ayo perbanyak sholawat memuji dengan kebaikan. Loh, jenengan kok tambah ganteng. Ayo, jenengan seneng nggak? Seneng, Bang. Seneng lah kayak gitu. Ya lur. Jangan wah apa itu ibadah jenengan pak gitu salah loh, padahal kita ternyata salah menghujat jenengan loh kayak gitu. Ya paham ya? Paham. Itu cara menghadirkan rasa, yaitu ketika jenengan melihat, ketika jenengan mendengar, dikaji di dalam hati. Kira-kira itu baik apa tidak? Ketika itu tidak baik, yang gimana baiknya? Yang jenengan akhirnya jenengan nanti lakukan. Ketika itu baik, jenengan harus bisa melakukan itu juga. Paham ya lur ya? Paham. Itu cara menghadirkan rasa dalam diri kita. Nek kurang paham, rene tak kaplok. Yo. Siap. Buyan ya. Ya. Buyan Bambu nggak berani. Bambu ini nggak berani, kekerasan nggak boleh. Rasulullah ini mengajarkan kita jangan sampai dengan kekerasan, yaitu dengan lemah lembut. Buktikan anaknya bernama Fatimah. Ya Allah, lemah lembut. Paham ya? Paham. Istrinya Siti Aisyah menjadi pengayom atau ibu daripada kaum muslimah. Ya, paham ya? Paham. Ini, jadi paham menghadirkan rasa. Nah, artinya kayak gitu. Ngawasi saking moto waskito, bukan kok waskito itu terus sampai ketemu dengan guru gaib, itu enggak. Tapi apa yang jenengan lihat, apa yang jenengan dengar, dikaji di dalam hati. Ya. Apakah itu baik atau buruk? Ketika itu baik, jenengan juga harus bisa melakukan kebaikan itu. Ketika buruk, gimana yang baik? Jangan jenengan tiru. Tapi gimana baiknya? Oh kayak gini. Lah jenengan jadikan kebaikan. Paham lur? Paham. Oke, masuk. Jadi ini pembahasannya udah jelas ya lur. Ya. Mbak Lu juga bingung tadi ini bahasa apa muyar. Krono gemes lur ora gontok-gontokan. Iya. Mbak Ambu lho lihat orang-orang yang pinter, Mbak Ambu mau ngikuti. Loh kok isinya gontok-gontokan? Mbak Ambu takut ya. Mbak Ambu ini anak TK. Jadi
mohon maaf ya dulur kalau ada ucapan Bambu yang tidak mengenakan, sungguh Bambu ini minta maaf, Bambu nggak ada niat untuk menyinggung ataupun apa. Ini hanya sebuah edukasi karena Bambu ini belum bisa apa-apa lur. Cuman ini yang bisa Bambu sampaikan untuk dulur-dulur semua. Ya, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada. Nah, ya. Jadi kalau seumpama memang apa yang saya sampaikan atau Bambu ini sampaikan bermanfaat untuk Anda dan bisa menambahkan ilmu-ilmu ibadah jenengan untuk mendandani akhlakul karimah kita semua, jangan lupa bantu membangun channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.